Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada materi hari ini. Kita lanjutkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemarin kita bahas GLB, gerak lurus beraturan. Kita lanjutkan ke GLBB untuk hari ini, ya. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Apa atau itu GLBB? Nah, GLBB sendiri merupakan gerak lurus benda pada lintasan lurus yang kecepatannya berubah secara teratur. Kalau GLB kemarin itu kecepatannya tetap, kalau GLBB ini kecepatannya berubah, tapi berubahnya juga teratur, ya. Bisa lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kemudian apa saja ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya yang pertama lintasannya berupa garis lurus, yang kedua kecepatan berubah secara teratur, dan yang ketiga memiliki percepatan tetap atau dengan kata lain percepatan tidak sama dengan 0. Kalau yang GLB kemarin dia tidak memiliki percepatan alias percepatannya 0. Nah, kalau yang GLBB ini percepatannya ada alias tidak sama dengan 0. Bisa saja percepatannya itu positif, bisa juga negatif. Nah, seperti itu ya. Nah, GLBB sendiri ada yang pertama itu GLBB dipercepat. Ya, kalau dipercepat pasti dia kecepatannya semakin bertambah. Nah, ciri-cirinya apa? GLBB yang kecepatannya bertambah secara teratur. Dia memiliki percepatan yang bernilai positif. Nah, misalkan dia memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat, percepatan 3 meter per sekon kuadrat, percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian contohnya GLBB dipercepat ada, saya kasih 3 contoh. Yang pertama, gerak buah kelapa jatuh dari pohonnya. Kalau kelapa yang jatuh dari pohon biasanya kan awalnya diam, kemudian jatuh, semakin ke bawah kan semakin cepat. Nah, itu salah satu contoh GLBB dipercepat. Yang kedua, kelereng menuruni bidang miring. Nah, ini sama dengan mirip dengan buah kelapa juga, karena dia turun, menurun bidang miring kan lama-lama semakin ke bawah, kecepatannya semakin bertambah toh. Nah, kemudian yang ketiga, mobil yang bergerak dari keadaan diam hingga melaju dengan kecepatan tertentu. Itu juga contoh dari GLBB dipercepat. Kalau ada GLBB dipercepat, tentu ada GLBB yang diperlambat. Nah, ini kebalikannya yang dipercepat. Dia itu memiliki kecepatan yang berkurang atau melambat secara teratur. Nah, karena melambat, maka percepatannya bernilai negatif. Misalkan, percepatan min 2 meter per sekon kuadrat, artinya itu dia mengalami perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Kemudian, misalkan percepatan ini, kalau misalkan diperlambat, biasanya menyebutnya perlambatan ya, bukan percepatan. Tapi nggak apa-apa, di sini saya tulis percepatan, nanti di soal kadang ditulis perlambatan, seperti itu ya. Contohnya ada, saya kasih 2 di sini. Yang pertama, batu yang dilempar ke atas. Nah, kalau kita punya batu, dilempar ke atas, lama-lama semakin naik itu kan kecepatannya berkurang, lama-lama berkurang sampai ke titik paling atas, nanti dia berhenti, kemudian turun lagi. Nah, ketika batu itu naik, dia mengalami GLBB diperlambat. Seperti itu. Kemudian ada mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian direm hingga berhenti. Nah, awalnya dia punya kecepatan, kemudian berkurang hingga berhenti. Nah, itu tadi perbedaan antara GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat. Nah, sampai di sini tidak ada yang bingung ya, masih mudah ya, tidak ada yang sulit. Oke, kita lanjutkan ke persamaan yang berlaku pada GLBB atau rumus-rumus yang berlaku nanti ada berapa. Nah, secara garis besar GLBB itu cuma punya 3 rumus. Yang pertama yaitu ini, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Apa itu? Kecepatan akhir suatu benda yang bergerak GLBB itu adalah jumlah antara V0 kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali T waktu. Nah, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua yaitu S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. S ini simbol dari jarak ya. Jarak benda yang mengalami GLBB itu adalah kecepatan awal dikalikan dengan waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu pangkat 2. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2
AS. Nah, keterangannya di sini. Nah, VT itu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 kecepatan awal. Nah, kecepatan awal ini biasanya kalau di soal kecepatan awal itu bisa tidak ada, bisa juga bernilai misalnya 5 meter per sekon. Nah, misalkan mobil bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon, artinya dia punya kecepatan awal. Tapi kalau mobil yang awalnya diam kemudian bergerak, berarti kecepatan nolnya tidak ada alias 0, seperti itu ya. Kita lanjut ke A, yaitu percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Kalau kecepatan meter per sekon, kalau percepatan itu satuannya meter per sekon pangkat 2. Kemudian ada S, simbol dari jarak, satuannya meter. Yang terakhir ada T, itu adalah simbol dari waktu, satuannya S. Seperti itu ya. Ini rumusnya sebenarnya di LPP cuma satu ini, toh ada yang paling atas, kedua, dan ketiga ini. Kalau kalian kemarin ngerangkum di LKS, mungkin rumusnya ada dua, GLBB dipercepat sama GLBB diperlambat. Nah, kalau yang GLBB dipercepat, di sini plus biasanya, V0 plus AT, V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Kalau diperlambat, biasanya tanda plus ini berubah jadi negatif. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau diperlambat, nilai dari A ini kan negatif. Nah, karena A-nya negatif, maka yang plus ini nanti jadi negatif seperti itu. Pada dasarnya rumusnya cuma ini. Rumusnya cuma 3 ini tok. Itu sebenarnya itu, ya. Jangan bingung. Nah, yang di LKS sama yang di sini sama aja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini grafik yang berlaku pada GLBB. Yang pertama, grafik hubungan antara jarak dan waktu. Nah, ini kalau GLBB dipercepat, awalnya dia kalau dipercepat dari bawah dia ke atas. Jadi garisnya ini hubungan antara jarak dan waktu pada GLBB dipercepat ini dia tidak linier ya. Kalau linier kan lurus straight gitu. Nah, kalau yang di GLBB dia sifatnya eksponensial. Jadi semakin ke atas semakin tajam dia. Nah, melengkung garisnya seperti itu. Kemudian kalau yang diperlambat itu kebalikannya dari dipercepat. Nah, melengkungnya kebalikannya yang dipercepat ini. Kalau yang diperlambat melengkungnya seperti ini. Nah, melengkung ke bawah seperti ini ya. Nah, silakan diamati nanti perbedaan grafiknya, bisa diputar ulang videonya nanti ya. Kemudian grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Nah, karena GLBB ini punya percepatan, tapi percepatannya itu tetap tidak berubah. Nah, jadi garisnya lurus seperti ini, percepatan dan waktu. Jadi dari awal dia bergerak sampai kapanpun nanti, kalau yang GLBB itu percepatannya tetap seperti ini. Ya. Kemudian grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, ini kecepatannya ini berbeda dengan GLB kemarin. Kalau GLB itu kan kecepatannya lurus ya, nggak ada perubahan. Nah, kalau yang di GLBB kecepatannya itu berubah. Kalau yang GLBB dipercepat, dia berubah dari bawah ke atas dan garisnya lurus seperti ini, linear. Nah, kalau yang diperlambat kebalikannya dari atas ke bawah. Ini grafik yang menyimbolkan GLBB diperlambat sama GLBB yang dipercepat. Nah, ini grafik-grafik biasanya di soal juga keluar. Kemarin di GLB itu kalau misalkan ada grafik kecepatan dan waktu, nah di bawah grafik ini kan adalah namanya jarak yang ditempuh. Sama juga di GLBB itu kalau kita ingin mencari jarak, itu kita bisa mencari luas daerah di bawah grafik. Nah, grafiknya ini daerah di bawah grafik yang bentuknya segitiga. Nah, jadi kalau kita ingin mencari jarak di antara grafik kecepatan dan waktu ini, kita cukup bisa dengan menggunakan ini, menghitung luas daerah di bawah grafik yang bentuknya segitiga. Masih ingat kan ya rumusnya luas segitiga kemarin apa? Setengah alas dikali tinggi. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal GLBB yang dipercepat. Ini ada sebuah mobil yang mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 5 detik. Tentukan A, kecepatan akhir mobil tersebut, dan B, jarak yang ditempuh mobil. Pertama yang dikerjakan, kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Yang diketahui pertama itu percepatan, simbolnya kan A. Nah, ini percepatan 2 meter per sekon kuadrat, simbolnya kan A. Berarti A 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada lagi
bergerak selama 5 detik. Ini kan waktu, berarti T sama dengan 5S. S itu sekon ya, kalau kemarin masih lupa. Ditanya berapa kecepatan akhir mobil tersebut. Nah, kecepatan akhir simbolnya apa? VT. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Jarak simbolnya S. Jadi yang ditanyakan VT dan S. Rumusnya tadi yang sudah dibahas di awal ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jawab. Kalau untuk mencari kecepatan akhir benda, kita gunakan rumus ini. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, karena tadi bergerak dari keadaan diam, V0-nya ini nilainya 0. Nah, berarti 0 ditambah percepatannya 2 meter per sekon kuadrat dikali 5 detik atau 5S. Jadi 2 dikali 5 kan 10. 0 tambah 10 hasilnya 10 meter per sekon. Ini kecepatan akhir mobil tersebut. Kemudian yang kedua kita disuruh mencari jarak. Rumusnya kan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Nah, karena kecepatan awalnya tadi 0 ya udah 0 dikali 5S itu 5 detik ya. Oh ya, lupa, belum saya jelaskan. Ada simbol titik. Titik ini artinya perkalian ya. V0 titik T itu artinya V0 dikali T. Setengah titik A itu setengah kali A. Titik T kuadrat itu artinya setengah dikali A dikali T kuadrat. Ya, jadi titik itu menyimbolkan perkalian. Seperti itu. Karena tadi V0-nya itu tidak ada, kita tulis 0. T-nya 5 detik, kita tulis 5S ditambah setengah dikali 2 dikali 5. 5 sekon pangkat 2 ini saya beri kurung karena ada S-nya ya, biar tidak jumbuh dengan 5 sekon kuadrat. Ini 5 sekon dipangkat 2 semua. Seperti itu ya. 0 kali 5 kan jelas 0. Setengah dikali 2, 1. 1 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Berarti 1 kali 25 hasilnya 25 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 25 meter. Nah, kita lanjut contoh soal GLBB diperlambat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian direm hingga mobil mengalami perlambatan. Nah, ini ada kata perlambatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat selama 4 detik. Berapa kecepatan akhir mobil tersebut? Nah, diketahui dulu apa saja. Nah, ini. Karena dia memiliki kecepatan awal. V0 sebuah mobil kan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, ini dianggap kecepatan awal karena dia sudah bergerak dulu. 10 meter per sekon. Kemudian A, percepatannya min 1 meter per sekon kuadrat. Kenapa kok min? Karena dia mengalami perlambatan. Nah, A yang bernilai negatif itu artinya perlambatan ya. A min 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian selama 4 detik, berarti T sama dengan 4 sekon, waktunya 4 detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. Berapa kecepatan akhir? Tadi simbolnya kan VT ya. Kita masukkan rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, ini. Kenapa kok di rumus LKS itu V, kalau diperlambat kan V0 min A dikali T. Awalnya dari sini, misalkan V0 10 meter per sekon ditambah dalam kurung min 1 dikali 4S. Nah, ini kan plus ketemu min. Dulu kelas 7 kan sudah dipelajari kalau plus ketemu min, hasilnya kan jadi negatif toh. Nah, dalam kurung ini kan artinya perkalian ya. Plus dikali min. Plus dikali min hasilnya min. Berarti 10 meter per sekon min 1. Min 1 kali 4 ya sebenarnya. Min 1 kali 4 hasilnya kan min 4. Berarti 10 dikurangi 4. 6 meter per sekon. Nah, rumus awalnya itu sebenarnya ini VT sama dengan V0 plus A dikali T. Kalau di LKS V0 min A dikali T. Kenapa kok jadinya min? Ya karena itu kalau misalkan dia perlambatan nilai dari A itu negatif. Sehingga rumusnya nanti dia akan berubah jadi min. Seperti itu. Tapi induknya itu rumusnya ya seperti ini yang plus ini. Oke, nggak usah bingung ya. Dipelajari pelan-pelan saja. Nah, yang kedua, Andi melempar batu ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Berapakah ketinggian batu tersebut pada detik kedua? Jadi Andi ini punya batu, dilempar ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Nah, setelah 2 detik, itu ketinggiannya berapa? Jika diketahui kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Kita ketahui dulu, V0-nya 15 meter per sekon, T-nya 2 detik, dan G. G ini simbol dari kecepatan gravitasi ya, G kecil 10 M per S pangkat 2. Berapa ketinggian batu tersebut? Nah, ketinggian batu ini
bisa disimbolkan dengan S ya, karena ketinggian kan dari bawah ke atas. Nah, jalurnya itu kan sebenarnya kan jarak yang ditempuh. Bisa ditulis S. Ya, bisa ditulis S atau H, sama aja. Tapi saya di sini menggunakan S, biar kalian nggak bingung. Jawab sama dengan pakai rumus yang ini. S sama dengan V0 dikali T plus setengah A dikali T pangkat 2. Nah, karena dia itu tidak, di sini tidak disebutkan percepatannya, ya. Yang berlaku adalah percepatan gravitasi. Oh, mohon maaf ya, ini bukan kecepatan gravitasi ini. Percepatan gravitasi, saya salah tulis ini ya. Nah, percepatan gravitasi ini yang berlaku, maka A diganti dengan G. Kalau dia naik ke atas, maka batu tersebut kan lama-lama melambat. Nah, nanti nilai G itu kita tulis negatif nanti ya. Jadi 15 meter per sekon dikali 2S ditambah setengah dikali min 10. Kenapa kok min? Karena batunya bergerak ke atas dan gravitasi itu kan menarik ke bawah, sehingga dia mengalami perlambatan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nilai G ini kita tulis min 10. Beda kalau batunya itu jatuh dari atas ke bawah, nilai G itu tetap positif. Tapi kalau batunya naik dari bawah ke atas, itu G-nya kita tulis minus, seperti itu ya. T-nya berapa? 2 detik, berarti 2S pangkat 2. Jadi 15 kali 2, 30. Setengah dikali min 10, itu kan min 5. Min 5 dikali 2, benar ya, setengah dikali min 10 kan min 5. Oh ya, min 5 dikali 2 pangkat 2 kan 4. Berarti min 5 kali 4, min 20. 30 dikurangi 20 adalah 10 meter. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh, nggak bisa tanya ya. Kalian kan di rumah daring. Nanti kalau tanya di WA saya saja ya. Oke. Dah, ini materi yang saya berikan. Nanti silakan dicatat kalau perlu. Kemudian bisa diulang videonya kalau masih belum paham. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh lagi satu soal. Sebuah mobil bergerak seperti pada gambar grafik di bawah ini. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut berdasarkan grafik di bawah? Nah, ini ada mobil. Ini gabungan antara GLBB, dan GLBB diperlambat. Mobilnya awalnya dia kecepatannya naik, berarti ini GLBB dipercepat. Sampai di sini dia kecepatannya melandai, berarti ini GLB. Kemudian dia turun, berarti GLBB diperlambat. Jadi ini gabungan soal ini ya. Cara ngerjakannya di mana? Ini cara yang pertama. Cara yang pertama kita hitung dulu satu persatu. Yang pertama apa? Saya bagi jadi 3 bagian ya. Yang pertama ketika mobil mengalami percepatan, ini bagian pertama. Kemudian ketika mobil melandai, kecepatannya tetap, ini bagian kedua. Kemudian ketika kecepatan mobilnya turun hingga sampai berhenti pada detik ke-10. Ya. Ini kita ambil jadi bagian ketiga. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, kita cari dulu jarak mobil pada bagian pertama ketika kecepatannya naik ini. Nah, rumusnya kan S. Saya simbolkan S1 sama dengan V0 kali T plus setengah AT pangkat 2. Nah, di sini dia kecepatannya ada sampai 40 ini. Kemudian waktunya ada, cuma percepatannya kan nggak ada. Langkah pertama kita cari dulu percepatannya. Percepatan kemarin rumusnya apa tuh? Delta. Nah, ini yang pertama. Delta V, ini baca segitiga ini delta ya. Delta V per delta T. Nah, yang pertama ini kan ketika naik dia sampai 40. Nah, ini berarti delta V-nya berapa? Kecepatan akhir di bagian 1 dikurangi kecepatan awal bagian 1. Berarti 40 dikurangi 0. Per waktunya berapa? 4 detik kurangi 0. Berarti 4 kurangi 0. Nah, berarti 40 dibagi 4, 10 meter per sekon pangkat 2. Percepatannya 10 meter sekon pangkat 2. Kita masukkan ke rumus. Nah, ini V0 kali T plus setengah AT pangkat 2. Tinggal masukkan aja. 0 kali 4, karena dia nggak punya kecepatan awal tadi ya, 0 kali 4 kan 0, tambah setengah kali 10 kan 5, 5 dikali 4 pangkat 2, 16 kali 5, 80. Nah, 80 meter. Nah, di bagian pertama ini mobil tersebut telah bergerak selama 80, bergerak sepanjang 80 meter. Kita bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini karena dia kecepatannya tetap konstan, dia berlaku rumusnya GLB. Ya, yang ini. Nah, S2, saya ambilkan S2, V kali T. 40 kali 8. T-nya berapa dari detik ke-8? Dari detik ke-4 sampai detik ke-8 itu 4 detik ya. Berarti 8 kurangi 4.
4 kali 4, 160. Kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini kan dia melambat, dia mengalami GLBB diperlambat. Nah, seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Kita cari dulu percepatannya berapa, delta V per delta T. Berarti kan dari kecepatan awal, kecepatan akhirnya kan dia 0. Kecepatan awalnya dia 40. 0 dikurangi 40 per detik ke 10 dikurangi detik ke 8. Berarti min 40 per 2, min 20 meter per sekon kuadrat. Nah, simbol negatif ini menunjukkan bahwa mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar 20 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan ke rumus, seperti itu. Nah, hasilnya kan 40. Nah, jadi, untuk menghitung jarak totalnya, tinggal dijumlah saja jarak pertama, jarak kedua, sama jarak ketiga. 80 tambah 160 tambah 40, hasilnya 280. Seperti itu. Ini cara pertama. Ya. Terus ada cara yang kedua, yang paling mudah. Nah, luas daerah di bawah grafik itu kan jarak yang ditempuh. Ya udah, kita yang pertama ini kan bentuknya segitiga. Kita cari aja luas segitiga. Nah, ini. Luasnya setengah alas kali tinggi alasnya ada 0 sampai berarti 4, tingginya 40, berarti 4 kali 40 bagi 2, 80 meter. Sama apa? Kemudian yang kedua, bagian yang kedua ini kan dia bentuknya persegi ya. 8 kurangi 4 kan 4. Ini 40, berarti lebarnya 4, panjangnya 40. 40 kali 4, 160. Yang ketiga ini kan segitiga lagi. Alasnya 2, tingginya 40. Berarti ketemu setengah kali 2 kali 40 adalah 40 meter. Jadi, jarak totalnya ada 280 meter. Sama kan? Nah, itu ada cara pertama dan cara kedua. Seperti itu ya. Oke. Silakan nanti dipelajari di rumah. Jangan lupa dicatat kalau ada materi yang masih bingung ya. Nah, ini hari ini tugas kita ada 3 soal. Silakan dikerjakan. Kalau hari ini selesai, silakan dikumpulkan kayak biasanya, ditulis yang bagus. Kirim ke WA saya 085259961583. Kalau misalkan hari ini belum selesai, boleh dikumpulkan besok ya. Seperti itu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.